Dah. Udah ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baik, kami dari kelompok PRAU akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai proyek untuk membuat portal internet. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Juli Nurhayati Pardosi dengan rekan saya Meriani Gunawan, Gloria Wiryajaya, Gistela Namasya Nurat, dan Tiopan Rimhot Rumapea. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu sibuk. Nah, website sibuk merupakan solusi praktis bagi para pengguna yang ingin menemukan makanan dan minuman berbuka puasa yang sesuai dengan selera dan preferensi mereka. Nama sibuk ini berasal dari kata siap berbuka, yang mana nama ini mengandung arti bahwa pengguna bisa bersiap dan tidak perlu sibuk lagi dalam memilih makanan dan minuman yang akan dinikmati saat berbuka puasa. Nah, adapun riset pasar dari website kami ini yang pertama yaitu niche. Nah, niche di sini sibuk merupakan bisnis yang menyediakan berbagai makanan dan minuman khas berbuka puasa dengan fokus pada kualitas, keanekaragaman, dan kemudahan akses. Yang kedua yaitu target audience. Target audiens kami adalah yang pertama keluarga, yang mana di sini merupakan orang tua yang mencari makanan sehat dan praktis untuk berbuka puasa dengan keluarganya. Yang kedua yaitu anak muda yang meliputi anak-anak maupun mahasiswa yang mencari pilihan makanan yang menarik dan terjangkau. Dan yang ketiga itu profesional, meliputi individu yang sibuk bekerja dan membutuhkan pilihan yang tepat untuk berbuka puasa. Nah, yang ketiga itu alasan memilih niche. Alasan kami ini didorong oleh kebutuhan yang tinggi selama bulan Ramadan, yang mana selama bulan puasa, permintaan untuk minuman dan makanan yang berkualitas selalu meningkat, dan banyak orang yang mencari cara untuk berbuka yang lebih sehat dan menarik. Yang terakhir yaitu adalah peluang. Nah, peluang website kami ini yang pertama itu kenaikan permintaan. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan sehat saat bulan Ramadan. Yang kedua yaitu kustomisasi, yang mana ini peluang untuk menawarkan paket berbuka yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Yang ketiga yaitu kemitraan, yang mana di sini kami akan berkolaborasi dengan mitra penyedia makanan berbuka. Dan yang terakhir yaitu inovasi produk, yang mana di sini kami akan menciptakan produk-produk baru setiap tahunnya untuk menjaga daya tarik dan menawarkan pengalaman baru bagi pelanggan. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Gistela. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Juli. Saya akan membahas mengenai desain UI dan UX aplikasi kami. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang branding dan navigasi. Kita dapat melihat hal yang pertama kita lihat adalah logo dari sibuknya, yaitu konsisten di kiri atas dengan warna hijau. Kenapa memilih warna hijau? Karena berkaitan dengan adanya bulan Ramadan, di mana itu juga tema dari aplikasi kita. Dan juga yang kedua itu ada navigation bar sederhana yang ada home, food, drinks, favorites, reviews yang ada di navbar bagian atas. Nah, dan di sebelah kanan paling atas juga ada tombol login dengan warna hijau gelap kontras yang dapat melakukan registrasi kepada pengguna baru. Yang kedua ada hero section, ada headline enhance your iftar experience with Sibuk. Itu tagline kita. Begitu juga dengan 3 fitur utama dengan icon food recommendation, favorite drinks, dan review yang akan menavigasi ke landing page yang berbeda. Seperti food recommendation adalah di mana ada berisikan beberapa rekomendasi makanan dari kita. Begitu juga dengan favorite drinks, page di mana kita merekomendasikan minuman-minuman yang bisa dipesan dan juga review sebagai pengguna kita dapat melihat berapa nilai dari makanan dan minuman yang kita sediakan. Yang ketiga ada sistem filtering dan katalog. Kita juga memberi kemudahan kepada pengguna kita dalam melakukan pencaharian dan misal nih ada customer yang ingin makanan atau minuman yang spesifik, bisa langsung melakukan di filtering dari sebuah katalog kita, yaitu filter makanan dengan ikon yang intuitif, yaitu yang ada rice, noodle, snacks, others, dan juga bisa remove filter jika tidak ingin menggunakan filter lagi. Di filter minuman juga ada filter coffee, non-coffee, atau remove filter juga. Begitu juga tampilan katalog dalam format grid yang rapi, karena kita ingin user interface-nya juga memiliki kemudahan dalam penggunaan aplikasi kita. Begitu juga dengan experience user kita.
Dan yang ketiga, ada setiap item menampilkan gambar produk dengan background hijau, nama produk, detail tambahan seperti nama restoran sebagai patokan, dari mana makanan atau minuman yang kita sediakan berasal. Ada tombol see details di mana jika kita menekan, maka kita akan di direct langsung ke page di mana kita bisa melihat details-details atau deskripsi makanan yang akan dipesan atau minuman yang akan dilihat. Begitu juga dengan tombol favorit atau dengan heart icon, di mana kita bisa menambahkan makanan dan minuman yang telah kita purchase sebelumnya dan kita suka, kita bisa nambahin ke seperti wishlist kita, sehingga kita bisa nge-repeat order secara mudah tanpa harus melakukan search ulang. Ada juga kita di aplikasi kita ada fitur tambahan, yaitu drop down untuk sorting berdasarkan jumlah review yang ada di landing page review. Ada juga sistem rating dengan bintang 0 sampai 5 yang akan langsung disusun secara rapi di landing page di bagian review. Jika ya 5 ratingnya atau 4, 3, 2, 1 dapat dilihat. Sistem favorit dengan icon hati yang sudah saya bahas sebelumnya yang dapat menambahkan ke list favorit Anda dengan gampang, tidak usah melakukan searching lagi jika ingin melakukan repeat order, dan begitu juga card layout yang konsisten untuk setiap item. Dapat kita lihat card-card di, misalnya contohnya di Our Features, ada card food catalog, ada drink catalog, ada favorite catalog. Di situ juga card-cardnya tersusun rapi dengan grid-grid yang konsisten, sehingga pengalaman customer kita tidak sulit dalam melakukan purchase. Ada juga desain visual, skema warna hijau warna utama, putih sebagai background, aksen hijau gelap untuk tombol. Hijau, mengapa kita memilih hijau seperti yang sudah saya bahas tadi? Karena aplikasi kita dengan tema bulan Ramadan, jadi sangat berkaitan dengan warna hijau. Dan warna putih sebagai penyeimbangnya, begitu juga dengan hijau tua, agar tidak warna yang stagnan. Begitu juga ada ilustrasi produk yang menarik dan konsisten, tipografi yang bersih dan mudah dibaca, white space yang cukup antara elemen, ya bisa dilihat jarak-jarak antara kanan kiri dengan card-nya atau dengan tipografinya, kita pemilihan font-font yang tidak rumit untuk dibaca oleh pengguna. Dan ada juga aspek UX, navigasi yang intuitif. Jika kita tekan login, maka kita akan di direct langsung ke landing page bagian registrations. Contohnya filter yang mudah diakses. Jika kita menekan filter food, maka hanya food yang ditunjukkan. Jika kita memfilter snacks, hanya snacks yang ditunjukkan. Informasi produk yang lengkap dan tidak berlebihan di bagian details yang dapat ditekan tadi ke see details, tombol see details pada setiap card food ataupun drinks. Ada call to action yang jelas yang sudah saya bilang tadi. Jika kita call login, maka kita akan diberikan action diberi ke landing page registration. Begitu juga dengan konsistensi dalam layout dan desain yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu card-card yang memiliki grid yang konsisten antara jarak dan width ataupun length-nya sama, dan juga responsivitas, layout grid yang adaptif, kartu produk yang responsif, ukuran tombol dan teks yang proporsional. Kita memberi tombol-tombol yang tidak begitu besar ataupun begitu kecil sehingga menutup hal-hal yang penting. Ada kartu produk yang responsif juga, dengan fokus konten, fokus pada pengalaman iftar, kategorisasi makanan dan minuman yang jelas, informasi lokasi yang memudahkan pengguna. Dan untuk penutup, secara keseluruhan, desain UI dan UX website kami atau website sibuk menunjukkan hierarki visual yang baik, konsistensi dalam desain, dan fokus pada kemudahan penggunaan tetap mempertahankan estetika yang menarik. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, moderator Julie. Baik, selanjutnya kita akan membahas fitur utama dari platform e-commerce aplikasi siap berbuka. Ada 5 fitur utama yang di highlight di sini. Yang pertama yaitu favorite food and drink, di mana pengguna dapat menambahkan makanan atau minuman favorit seperti yang tadi dikatakan, sehingga pengguna dapat membuat list makanan dan favorit yang ingin dibelinya. Seperti nama makan atau minuman, harganya gimana, dan juga toko yang menjual makanan dan minuman. Pengguna juga di sini dapat melihat review dari pengguna lain pada makanan atau minuman yang ada pada list favorit dan drink yang telah dibuat. Yang kedua yaitu fitur food list, di mana fitur ini pengguna dapat melihat list makanan-makanan yang berupa katalog berbentuk card view. Pengguna juga dapat melakukan filter kategori makanan seperti nasi, snack, mie, dan lain sebagainya pada list makanan. Fitur kategori makanan seperti ini juga dapat membantu para pengguna dalam menggunakan aplikasi yang berbuka. Yang ketiga yaitu ada drink list, di mana fitur ini pengguna melihat
list minuman-minuman yang berupa katalog berbentuk card view juga, seperti food list, pengguna juga dapat melakukan filter rasa, seperti rasa asam pada minuman ataupun manis pada minuman. Pengguna juga dapat melihat halaman detail dari minuman yang telah dipilihnya, dan juga menambahkan minuman-minuman yang dia pilih ke dalam list favorite food dan drink. Yang keempat yaitu food dan drink recommendation, di mana fitur ini pengguna dapat melihat rekomendasi makanan dan minuman setiap harinya, di mana rekomendasi makanan dan minuman akan ditampilkan pada laman home dari platform Sibuk. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, fitur dari food dan drink review. Yang paling penting di sini yaitu pengguna dapat memberi review, rating, atau ulasan yang tadi telah dijelaskan tentang suatu makanan atau minuman. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada monetisasi. Monetisasi Sibuk ini model bisnis lebih tepat dikategorikan sebagai B2C, yaitu business to business, sekaligus B2C, business to consumer, sekaligus B2B, business to business. Strategi monetisasi kami dengan kemitraan dengan restoran. Yang pertama adalah program afiliasi. Menjalin kemitraan dengan restoran atau layanan UMKM kuliner. Jadi setiap kali pengguna melakukan pemesanan melalui website, maka akan mendapatkan komisi. Selanjutnya adalah paket promosi. Menawarkan paket promosi kepada restoran atau UMKM untuk menampilkan menu spesial berbuka puasa mereka di halaman utama. Selanjutnya ada event kegiatan, yaitu ada webinar atau workshop dan event online. Mengorganisir acara berbuka puasa bersama dengan kolaborasi restoran atau UMKM. Yang terakhir adalah program donasi, menggalang dana untuk inisiatif sosial seperti membagikan makanan untuk yang membutuhkan dengan opsi donasi di situs website. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rio untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tiopan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian strategi pemasaran digital yang akan digunakan untuk menarik para pengguna baru ya. Ini mana itu untuk menarik para pengguna baru aplikasi kami ini yaitu Sibuk, strategi pemasaran digital yang efektif perlu diimplementasikan. Yang pertama itu pemasaran konten melalui blog dan artikel mengenai tips berbuka puasa dan resep khas Ramadan yang dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Selain itu, membuat video resep pendek dan mempublikasikan di YouTube serta media sosial akan menarik perhatian audiens di media sosial, terutama di Instagram dan TikTok. Dengan penggunaan konten visual yang menarik bersama penggunaan hashtag seperti berbuka dengan Sibuk dapat mendorong pengguna berbagi pengalaman mereka. Selanjutnya itu iklan berbayar di Facebook dan Instagram, serta Google Ads yang menargetkan kata kunci terkait juga akan menjangkau keluarga dan profesional yang sibuk. Dan terakhir itu kemitraan dengan influencer makanan, serta restoran lokal untuk meningkatkan kredibilitas aplikasi. Sementara program loyalty dan promosi seperti diskon untuk pengguna baru dan program referensi akan mendorong pengguna lebih lanjut. Dengan email marketing juga dengan newsletter bulanan berisi tips berbuka puasa dan promo eksklusif dapat memperkuat ketertarikan pengguna. Interaksi pengguna melalui ulasan dan feedback serta kuis di media sosial juga akan meningkatkan keterlibatannya. Selain itu, aplikasi harus dioptimalkan agar mudah digunakan dengan fitur kustomisasi untuk memenuhi preferensi diet pengguna dengan mengadakan webinar tentang nutrisi sehat saat Ramadan dan acara virtual untuk memperkenalkan menu yang baru yang akan menarik minat lebih lanjut. Terakhir, penting juga bagi kita memonitor kinerja setiap dan melakukan penyesuaian berdasarkan data dan feedback yang diperoleh. Mungkin segitu saja. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, jadi dari pemaparan tim kami sudah dipastikan bahwa dengan website Sibuk, maka kita tidak akan merasa sibuk lagi untuk
mencari makanan maupun minuman berbuka. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila kami memiliki kesalahan baik dari tutur kata maupun tindakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Dah. Oke, dadah. Dadah. Iya. Kalau pakai baju aku. Mel ke pasar Malam. Ikut salamnya.